Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mem Rahma di MTSB Channel. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama yaitu proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia berawal dari interaksi sosial penduduk Indonesia dengan negara lain melalui kegiatan perdagangan. Hal ini didukung dengan letak Indonesia yang sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua samudra. Perbedaan agama Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu agama Hindu mengenal yang namanya Trimurti atau tiga dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva, dengan kitab suci berupa Weda. Yang kedua, yaitu agama Buddha. Agama Buddha pertama kali dikenalkan oleh Siddhartha Gautama di India, memiliki kitab suci berupa kitab Tripitaka. Di dalam agama Buddha tidak mengenal adanya kasta, sehingga di sini yang mengenal sistem kasta hanya agama Hindu. Di dalam agama Hindu terdapat 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana yaitu kasta yang berupa golongan orang-orang pemuka agama. Yang kedua, kasta Ksatria. Kasta Ksatria ini berupa golongan raja, kemudian golongan prajurit. Kasta Waisya yang ketiga yaitu orang-orang yang berasal dari pekerjaan petani, kemudian nelayan. Kalau kasta Sudra yaitu kasta golongan rendah, di mana biasanya kasta Sudra ini berupa buruh atau budak. Terdapat beberapa teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Ksatria. Di dalam teori Ksatria ini menjelaskan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia karena adanya peran dari golongan Ksatria, yaitu golongan prajurit yang ketika saat itu terjadi peperangan. Kemudian mereka mencari koloni baru, mencari daerah baru. Nah, daerah barunya ini di Indonesia. Kemudian mereka menyebarkan agama yang dianutnya itu di Indonesia. Yang kedua yaitu teori Waisya. Di dalam teori Waisya ini menjelaskan bahwa yang namanya agama Hindu dan Buddha ini dikenalkan dari kegiatan perdagangan. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha ini dikenalkan dari golongan-golongan Brahmana atau pemuka agama yang datang ke Indonesia melalui undangan dari orang-orang Indonesia. Yang keempat terakhir yaitu teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menjelaskan bahwa agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia itu berkembang karena adanya orang-orang Indonesia yang belajar tentang agama Hindu dan Buddha ke negara asalnya, yaitu negara India. Kemudian setelah mereka mempelajari agama Hindu dan Buddha di India, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, kemudian apa aja pengaruh Hindu Buddha di Indonesia? Yang pertama, kita dapat melihatnya dari bidang politik. Nah, di bidang politik ini dulu sebelum adanya agama Hindu Buddha hanya mengenal namanya kepala suku, kepala adat yang dipilih berdasarkan kemampuannya atau dari usia yang dianggap bijaksana. Nah, setelah adanya Hindu dan Buddha ini tadi, nah mereka sudah mengenal yang namanya kerajaan, sistem kerajaan. Yang kedua, di bidang seni budaya, kita bisa melihatnya dari adanya bangunan candi, kemudian seni ukir atau relief yang ada di candi yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada saat itu. Kemudian mereka sudah mulai mengenal yang namanya
aksara, sudah mulai mengenal yang namanya tulisan. Di mana sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, di masa pra-aksara, sebelum datangnya Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya tulisan. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi. Di bidang sosial ekonomi tadi sudah disinggung, jadi dengan adanya Hindu dan Buddha, maka yang namanya masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya kasta di dalam kehidupan. Yang kedua, yaitu dengan adanya agama Hindu Buddha dan adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia, maka perdagangan berkembang semakin pesat. Yang kedua yaitu adanya bidang kepercayaan. Nah, di bidang kepercayaan ini sebelumnya ketika masa pra-aksara, masyarakat Indonesia hanya mengenal yang namanya animisme dan dinamisme, tetapi belum terikat pada agama-agama tertentu. Nah, dengan adanya agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia, maka masyarakat bebas memilih untuk menganut agama Hindu atau Buddha dan mulai berganti dengan menyembah dewa, bukan hanya roh nenek moyang atau benda-benda yang disakralkan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan sekitar pada abad ke-6 Masehi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat besar karena letaknya yang berada di antara Semenanjung, Malaysia dan Sumatera. Di mana di sana ada Selat Malaka yang merupakan tempat yang sangat ramai dalam kegiatan perdagangan. Nah, kemudian karena ada pedagang yang sangat besar ini tadi mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya membentuk yang namanya armada maritim yang sangat kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keamanan dalam kegiatan perdagangan. Dengan amannya situasi perdagangan tersebut akan mengakibatkan banyak negara-negara lain yang transit ke Indonesia, ke Sriwijaya. Yang kedua, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Didirikan sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah. Jika kalian mengenal yang namanya Candi Prambanan, kemudian Candi Borobudur. Nah, ini peninggalan Mataram kuno. Di mana Mataram kuno itu dibagi menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Di mana yang dinasti Sanjaya ini merupakan peninggalan berupa Candi Prambanan. Sedangkan yang namanya dinasti Shailendra meninggalkan peninggalan berupa Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan sekitar tahun 1293 Masehi di Jawa Timur. Nah, dia terkenal dengan rajanya yaitu Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Gajah Mada yang memiliki Sumpah Palapa. Di mana Sumpah Palapa ini sumpah yang menginginkan Indonesia menjadi satu. Yang terakhir yaitu Singosari. Nah, Singosari ini didirikan tahun 1222 Masehi dan berlokasi di Malang. Didirikan oleh Ken Arok yang berambisi untuk menguasai Jawa Timur. Nah, setelah kita mempelajari tentang agama Hindu dan Buddha, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, agama Islam di Indonesia ini dikenal sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dan hubungan perkawinan. Nah, selain dari hubungan perdagangan dan perkawinan, menyebarnya Islam di Indonesia ini juga tidak lepas dari pengaruh para ulama yang sangat gencar
untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, melalui peran para wali songo. Selain itu, mereka yang para ulama ini juga melobi para raja-raja yang ada di Jawa untuk memeluk agama Islam. Karena apa? Dengan setiap raja yang memeluk agama Islam akan berdampak pada rakyatnya juga yang akan memeluk agama Islam. Pengaruh agama Islam di Indonesia bisa dilihat di bidang sosial, misalkan. Nah, dengan tidak adanya sistem kasta, membuat yang namanya agama Islam ini sangat mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan tidak adanya kasta, maka tidak ada perbedaan atau diskriminasi kelompok. Selain itu, masuknya agama Islam juga sangat mudah, hanya melalui mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dengan mudahnya persyaratan itu, maka menarik banyak masyarakat untuk berbondong-bondong masuk ke Islam. Yang kedua yaitu di bidang agama dan pendidikan. Nah, di bidang agama dan pendidikan, tadi sudah disinggung yaitu mudahnya masuk ke agama Islam membuat masyarakat tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Dengan banyaknya masyarakat yang masuk ke dalam Islam ini mengakibatkan para ulama berinisiatif untuk mendirikan pondok-pondok pesantren, di mana di sana akan diberi pelajaran-pelajaran agama. Nah, pelajaran-pelajaran agama ini ketika para santrinya sudah selesai mengenyam pendidikan di pesantren, maka mereka akan menyebarkan agamanya ke masyarakat sekitar di daerah asalnya. Itulah sebabnya mengapa nanti agama Islam itu bisa tersebar luas di Indonesia. Peninggalannya yang di bidang seni budaya ada yang namanya Islam mulai mengenal yang namanya seni kaligrafi dan gaya arsitektur masjid yang bisa dilihat misalkan yang terkenal di Indonesia, Kerajaan Demak, Kesultanan Demak yang mempunyai masjid yaitu Masjid Agung Demak. Di bidang politik. Nah, di bidang politik ini ditandai dengan perubahan dari sistem kerajaan, sistem kesultanan. Di dalam Islam tidak mengenal kerajaan tetapi namanya berganti dengan kesultanan. Karena di wilayah kesultanan ini nantinya akan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Beberapa contoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak ini didirikan sekitar tahun 840 Masehi di Aceh yang merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini didirikan sekitar tahun 1500 Masehi di daerah Demak, Jawa Tengah dan merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Oke. Setelah kita memahami tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, maka selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang pembahasan soal tentang materi Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama yaitu mengapa agama Buddha disambut baik di Indonesia? Mengapa? Karena agama Buddha dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena yang pertama, dia masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, tidak ada unsur pemaksaan. Di dalam agama Buddha juga tidak mengenal yang namanya kasta seperti Hindu yang membedakan status masyarakat berdasarkan garis keturunan. Jadi di dalam Hindu, di dalam kasta, seseorang bisa mendapatkan gelar kesatria, gelar brahmana hanya dari keturunan, bukan karena kerja kerasnya. Dan itu akan menimbulkan diskriminasi sosial. Nah, selain itu, dengan adanya pengaruh dari penguasa atau raja yang misalkan dia menganut agama Buddha, nah akan diikuti oleh rakyat juga yang akan menganut agama Buddha. Oleh sebab itu makanya agama Buddha diterima dengan baik di Indonesia. Yang kedua,
Bagaimana peran ulama dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia? Ya, ulama memiliki peranan penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nah, para ulama inilah yang menyebar ke daerah-daerah yang ada di Nusantara untuk mengenalkan agama Islam dengan cara yang damai. Contohnya, ada Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang sebagai sarana dakwah dalam mempelajari agama Islam. Nah, dengan adanya akulturasi ini, hal-hal ini menimbulkan percampuran budaya antara Islam dengan agama Hindu dan Buddha. Nah, hal ini terbukti sangat efektif dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa. Selain itu, para ulama ini kemudian juga mendirikan pondok-pondok pesantren. Para santri yang telah keluar dari pesantren akan menjadi tokoh agama dan mendirikan pesantren kembali. Nah, dengan semakin luasnya ini tadi, maka penyebaran agama Islam bisa sangat luas. Kemudian juga sebelum awalnya yang namanya para ulama itu juga ketika menetap di Indonesia, mereka akan nikah dengan masyarakat sekitar yang sebelumnya sudah diislamkan terlebih dahulu. Kemudian mendirikan yang namanya kampung-kampung Islam yang menyebarkan agamanya lagi dengan luas di Indonesia. Nah, setelah pembahasan soal dua soal tadi, maka silakan kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia dalam bidang sosial. Yang kedua, yaitu mengapa negara Indonesia kaya akan akulturasi budaya. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana pengaruh Islam di dalam bidang politik. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita akhiri materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.